Kita punya moto, langgengmu adalah harapanku, lestarimu adalah tanggung jawabmu. Tujuan kita sangat tinggi sekali, jadi walaupun tercapai pun kami tidak akan puas. Memang itu saya tanamkan, kejar terus, karena ilmu wayang ini nggak ada habisnya. Seperti ilmu kita belajar dari kecil sampai tua pun masih ada ilmu yang belum kita dapat. Wayang juga seperti itu, tapi saya sarankan ikutin zaman. Kalau zamannya berkembang, ikut berkembang. Perkenalkan, nama saya Marsam. Kalau orang Jawa ada nama tua, Marsam Mulyo Atmojo. Keluarga saya di daerah semua. Saya punya anak 3, cucu 8, cicit 1 yang baru umur 1,5 tahun ada di Berlin. Ya, cicit cucu saya kuliah di Jerman, kemudian diambil istri sama orang Jerman. Jadi tempat kelahiran saya itu di kota Solo. Sejak kecil di sana itu ada grup wayang orang yang namanya Sirwedari. Umurnya kurang lebih sekarang sudah 120 tahunan Sirwedari itu. Kemudian sejak kecil saya senang dengan pertunjukan wayang orang itu. Dulu grup wayang orang itu namanya Pancamurti. Pancamurti itu kelompok wayang orang yang besar, ada 3 unit. Pusatnya di gedung ini, dulu namanya Gedung Wayang Wong Pancamurti. Kemudian unit 2 keliling ke Jawa Tengah, ada 1 lagi, unit 3 itu keliling ke Sumatera. Saya lari dari Jakarta, keluar dari sekolah, tidak sepengetahuan dengan orang tua, saya ngikutin grup Pancamurti unit 2. Saya otodidak, saya ngeliat, kemudian saya terjun ke wayang orang itu. Itu tahunnya 1967. Tapi pada waktu itu Pancamurti itu pernah bikin film layar lebar wayang orang, tapi isi ceritanya menyoroti konfrontasi Malaysia-Indonesia pada waktu perebutan Kalimantan Utara dan Sarawak itu. Ceritanya itu saya terlibat di situ. Saya pemain terkecil. Kemudian tahun 1972 wayang orang Pancamurti yang di sini itu bubar, baru kemudian berdirilah wayang orang Barata. Tentu saja yang anggotanya itu ex pemain Pancamurti itu. Yang memberi nama Barata itu Pak Jayakusuma itu. Barata itu terdiri dari 3 suku kata. Barata artinya bawa, rasa, tawa. Jadi bawa itu seni gerak tari yang muncul dari kolbu, rasa, kemudian tala itu irama. Ya, terjadilah wayang orang Barata ini. Pasti wayang itu terutama harus bisa menari dengan rasa yang lemah gemulai, yang diiringi dengan iringan musik. Itu arti dari Barata. Tentu saja di dunia ini ada tidak langgeng, tidak lestari, timbul tenggelam, jatuh bangun. Jadi waktu itu pernah berjalan. Kesenian dan kebudayaan kita itu kalau di luar negeri itu sangat dihargai sekali. Tapi pada waktu itu anak-anak muda sudah tidak kenal. Nah, ini kita berupaya bagaimana supaya anak-anak muda itu mengenali dengan kebudayaan kita sendiri. Kemudian ya kalau kesahnya itu mengeluhnya kalau penontonnya sepi, itu aja. Tapi selama di Barata itu memang pasang surut ada ya, waktu itu yang saya ceritakan
pada waktu peristiwa politik tahun 97. Kemudian kita terhenti renovasi, rencana 2 tahun, ternyata sampai 6 tahun baru jadi. Jadi kita vakum, jadi kita mainnya di gedung kesenian gitu. Tapi setelah itu kita sosialisasikan, terus kemudian oleh teman-teman itu kita dibikinkan Twitter. Itu banyak masukan, ada yang nanya ceritanya ini apa, saya selalu bercerita. Kemudian ditulis di situ, baca, akhirnya kembali lagi penonton. Saya punya naskah itu 380 cerita Mahabharata atau kalau di Indonesia Bharatayuddha dan Ramayana. Karena pengembangan, kalau di Jawa itu dikembangkan, cerita itu bisa panjang. Cuman kalau penggemar wayang itu milih cerita. Jadi tokoh cerita kalau ada tokoh-tokohnya Gatotkaca, Sri Kandi itu penonton selalu penuh. Terus kemudian berusaha kita inovasi. Wayang orang itu dulu penarinya itu terah itu keturunan raja-raja. Jadi anak raja manapun dimanapun ada itu pasti bisa menari. Walaupun raja Belanda, Inggris, karena pada waktu itu untuk menjamu tamu negara. Dan perlu diketahui Pak SBY dulu waktu di kampungnya itu juga penari wayang. Pernah cerita, saya dipanggil ke istana, pernah cerita dengan saya. Ya paling tidak kita tahu dulu karakter si tokoh yang mau kita perankan. Nah dari situ kita merasakan, ya kan, kita rasakan gimana sih karakter tokoh ini. Nah itu munculnya dari sini, bukan hanya dari lahiriah, tapi dari batin. Karena di sini itu pelestari seni, jadi bukan sebuah ini ya pekerja komersil, tapi pelestari seni. Kalau pekerja komersil itu di luar paguyuban wayang orang Barata, karena kalau pelestari seni itu berangkat ke sini itu dari hati nurani. Tapi kalau pekerja komersil itu bukan dari sini, tapi dari ini. Bedanya di situ. Jadi kita bermain rasa. Dari rasa itu muncul dari si karakter itu sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan si karakternya tokoh yang mau kita perankan, itu tidak akan muncul. Berarti harus dirasakan. Properti itu ada aturannya. Jadi dipakai itu dari mahkota, terus kemudian ada sumping, ada namanya ilat bau, ada gelang, ada kalungnya, ada kalung ulur, ini ada stagen, ada epek, ada sampur, ada kain, ada gelang kaki itu namanya binggel. Itu disesuaikan dengan tokohnya, nggak sembarang kain dipakai. Tiap tokoh itu ada kostum yang kainnya berbeda semua berbeda, campur berbeda, sangat rumit kalau untuk wayang orang ya. Karena anak-anak lahir di Jakarta, padahal wayang itu pakai bahasa Jawa. Saya dan teman-teman, ntar kalau kita udah mundur, ini masih bertahan ya? Ternyata, Masya Allah,
dari anak-anak ini bisa nembang Jawa. Kita ngajarnya kur. Kalau bareng kan salah nggak kelihatan. Terus akhirnya terbiasa, bisa anak-anak. Jadi kalau di perumahan kan, di perumahan ngomongnya lu gue. Tapi masuk ke sini, saya ajarkan kalau ketemu sama Mbah, jangan sampai pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Betawi. Makanya anak-anak, Mbah, kapan rawuh Mbah? Sehat nggih Mbah? Selalu. Memang saya tanamkan. Terutama kepada anak muda dan anak-anak, cintailah budaya, seni tradisi, peninggalan nenek moyang kita. Mencintai itu kami sudah benar, apalagi mendalami dan mau mengikuti. Itu pesan saya kepada generasi muda dan anak-anak. Ini sudah, walaupun belum puas, sudah banyak anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang ikut belajar nari wayang ini.